الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak dan begitu besar yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya. Kita semuanya pada pagi hari ini kembali bermuwajjahah dalam majlis yang mulia, majlis yang telah kita laksanakan dan sempat tertunda karena pandemi COVID-19 yang sudah sama-sama kita ketahui memakan banyak korban. Hal ini merupakan satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang bagi orang beriman ini bukan perkara yang aneh, karena atas orang yang beriman itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian. Ketika kita melihat sebuah ujian, maka orang yang beriman hatinya akan segera kembali kepada Allah sebelum dia kembali kepada yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang besar yang sifatnya mengagetkan orang, maka orang beriman akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf." Ini kan janji Allah. Wala nabluwannakum, satu kalimat yang menggunakan dua huruf taukid. Taukid pertama lam pada wala, kemudian taukid yang kedua nun yang bertasdid pada akhirnya. Tidak banyak Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat yang menggunakan dua taukid di awal dan di akhir. Tapi dalam perkara ini menunjukkan supaya kita betul-betul yakin bahwa ujian Allah itu pasti akan datang kepada kita. Kita siap atau tidak siap, kita mau atau tidak mau. Maka orang beriman melihat hal yang perkara yang besar, orang kaget boleh kaget, tapi dia tetap tenang. Kenapa? Karena dia tahu ini datangnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, sungguh pasti kata Allah, kami akan menguji manusia itu dengan sedikit rasa takut. Kita perlu catat bahwa ketakutan kita selama ini itu baru sedikit. Nauzubillahi min zalik. Allah Subhanahu wa taala menampakkan azab yang akan disediakan untuk orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang tidak taubat kepada Allah. Maka ketakutan yang ada di dunia ini betapapun besarnya itu dianggap perkara yang kecil. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir kehidupan. Maka Allah katakan ini wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Syai' itu sesuatu yang diambil dari perkara yang utuh. Kalau kita punya pensil ini yang panjang, maka syai'in itu kita ambil ujungnya yang sudah runcing ini kita patahkan sedikit. Jadi rasa takut manusia di dunia dengan apapun sebesar apapun ujian dan bencana umpamanya
itu hanya sedikit daripada bagian azab yang besar. Yang azab ini secara hakikat akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang yang tidak mau kembali kepada Allah. Jadi wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, sedikit saja rasa takut itu. Meskipun kita sangat takut, tapi itu bagi Allah itu sedikit kecil dibandingkan yang sebenar-benarnya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', rasa lapar. Banyak orang kelaparan. Insyaallah kita tidak termasuk, kita termasuk orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala daripada ini. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Kita sudah melihat dan merasakan betapa pemasukan kita berkurang. Bahkan sebagian saudara kita ada yang sampai betul-betul tidak memiliki pemasukan akibat daripada ujian Allah berupa pandemi. Wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat, tidak hanya kekurangan penghasilan buah-buahan, tapi kekurangan jiwa. Di mana-mana kita mendengar berjatuhan korban daripada penyakit yang menakutkan itu. Nah, bagi orang beriman ini datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang abadi di dunia ini, sebab yang abadi itu Allah. Kebaikan tidak abadi di dunia, kesehatan tidak abadi di dunia, rasa takut tidak abadi di dunia, rasa nyaman juga tidak abadi di dunia. Jadi ketika kita diberikan rasa takut, rasa ujian yang menakutkan, setelah hilang itu akan datang lagi. Jangan pernah kita berpikir bahwa setelah itu tidak akan datang lagi ujian. Yang penting adalah kita minta kepada Allah agar ujian apapun yang datang kepada kita dijaga Allah dan kita tetap beriman kepada Allah, dan ujian itu mendatangkan pahala yang besar bagi kita semuanya. Maka sudah saatnya kita ini meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, karena kalau kita tidak meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, kapan lagi kita ini akan bersyukur kepada Allah setelah kita menjadi orang yang termasuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, diri kita sendiri, saudara-saudara kita sekampung, di kampung ini alhamdulillah Allah jaga, Allah berikan keamanan. Ini semuanya berkah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, doa daripada orang-orang yang senantiasa rutin melaksanakan ketaatan, juga usaha daripada pemerintah untuk mencegah menyebarnya wabah. Nah, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan berkah daripada majelis ini Allah melindungi kita semuanya, melindungi kampung kita, dan segera mengangkat musibah yang ada di negeri kita ini sehingga kehidupan kembali menjadi normal. Kita merindukan suasana-suasana seperti ini, merindukan majelis ta'lim ini yang sudah 3 bulan lebih tidak ada majelis ta'lim. Ini perkara yang menyedihkan sebenarnya, tetapi kita, Allah lah yang maha tahu apa yang ada di dalam hati kita semuanya. Kita menerima apa yang Allah tetapkan sebagai satu ketetapan, sebagai satu ujian atas iman kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah dan menjadikan apa yang kita alami beberapa bulan ini sebagai satu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Sebelumnya kita ingatkan kembali bahwa waktu subuh ini adalah waktu yang sangat mulia. Pertama, mulia waktunya. Waktu subuh itu, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, sesungguhnya bacaan, yakni bacaan solat atau zikir-zikir yang dilafazkan di waktu subuh itu, kana mashhuda, adalah sesuatu yang disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Disaksikan oleh para malaikat. Para malaikat yang berjaga tadi malam, dan para malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk bertugas pada siang hari, mereka semuanya berkumpul di waktu subuh bersama-sama menyaksikan orang yang melaksanakan sholat subuh. Maka dikatakan dalam hadis Nabi itu, man shallal ghada fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh dengan jalan berjamaah,
alhamdulillah kita sudah laksanakan salat subuh berjamaah. Tsumma qa'ada, setelah dia salat subuh berjamaah tadi itu, dia tidak pulang ke rumah, tapi dia duduk saja di tempatnya. Wa yazkurullaha hatta tatla'us syamsu, kemudian ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat ya. Salat berjamaah dulu, duduk zikir. Zikir itu termasuk majelis ilmu. Majelis ilmu itu membicarakan perkara agama, itu juga termasuk majelis zikir, termasuk dalam keadaan berzikir sampai selesai. Setelah terbit fajar maka ia melaksanakan sholat 2 rakaat yang kita kenal dengan sholat sunnah isra pada saat waktu syuruk. Kemudian ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang haji dan umroh, sempurna. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk daripada yang disebutkan di dalam hadis Nabi ini. Amin ya rabbal alamin.